Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Siti Fatima SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 254-28174. Saya mengajar seni budaya di SMP Negeri 2 Hinai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Ini KTP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ibu. Oke Leo, pimpin doa supaya pelajaran kita hari ini lebih berkah. Sebelum kita melakukan pelajaran ini, sebaiknya kita lakukan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Oke. Beberapa hari ini daerah kita terdampak banjir, ya kan? Iya. Terdampak banjir. Jadi sekolah kita dalam beberapa hari belakangan ini diliburkan karena banyak siswa dan guru terdampak banjir. Ataupun ada sebagian rumah teman kalian yang terkena banjir. Ada kan? Ada. Oke. Bentar ya, Ibu absen dulu. Siapa aja yang hadir hari ini? Nisa hadir? Ada Bu. Oke, Kiara? Ada Bu. Aprilia? Oke, Kesha? Zahra? Leo? Ibu. Fikri? Semuanya hadir kan? Gak ada yang gak hadir kan? Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai,
sekolah kita dilanda banjir. Romantisnya ada pembelajaran dari rumah kan, mengirimkan sama guru-gurunya, guru mengirimkan kalian pelajaran seni budaya kita minggu lalu melalui grup. Oke, ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu tentang seni tari atau tari? Ayo. Saya Bu. Oke, bisa Tiara. Tari merupakan salah satu karya seni Indonesia yang otentik dan beragam. Gerakannya melibatkan koordinasi bagian tubuh dengan irama musik. Fungsi tari juga sebagai sarana pertunjukan, sarana upacara religius, dan sarana sebagai sajian wisata. Oke, beri aplaus untuk Tiara. Oke, ada lagi? Leo, ingat? Oke, silakan. Untuk Leo. Ayo. Atau April? Tari. Iya, seni tari. Menurut kamu, seni tari. Tari sebagai sarana ritual merupakan warisan budaya di zaman prasejarah. Oke, beri aplaus untuk April. Leo, bisa Pak? Oke, ayo Leo. Sarana tari juga bisa dilakukan tari bisa dilakukan sebagai tari hiburan, duduk, sarana kita. Dan tari juga bisa dilakukan sebagai berikut tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Ada juga unsur-unsur tari yaitu tari langgam, drama, dirasa, dan tenaga, uang, waktu, dan tema. Oke, beri aplaus untuk Leo. Jadi, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan tentang tari tadi? Ada yang menyimpulkan? Ayo, ada. Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan seni tari. Seni tari adalah tarian yang berupa gerakan, mimik, ada yang untuk acara-acara adat, pesta, hiburan. Nah, sekarang ini banyak posisi tari daerah yang digunakan di daerah kita. Ada tarian-tarian daerah Melayu, Jawa, gitu. Terus untuk lebih pahamnya, kita akan melihat di sini ada materi supaya kalian lebih paham. Ibu akan tampilkan tentang fungsi tari tradisional di Indonesia ya. Oke, kalian simak dan kalian amati. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi mengidentifikasi. Akan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan periodisasi sejarah tari di Indonesia, menjelaskan ciri-ciri tari dari setiap periodisasi sejarah tari Indonesia, mengidentifikasi fungsi tari tradisional di Indonesia, dan mengidentifikasi jenis tari tradisional di Indonesia. Tari dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat. Berikut ini merupakan pemaparan tentang fungsi tari bagi masyarakat Indonesia. Tari sebagai sarana ritual atau upacara religi. Tari sebagai sarana ritual bersifat sakral, sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik dari segi tempat, penari, iringan musik, tata rias, dan busana, tempat pesta, waktu Jakarta, dan berdoyok ketawang dari Keraton Surakarta yang hanya dipentaskan di upacara penobatan raja atau hari lahir raja.
Secara lebih khusus, tari sebagai sarana ritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sesuai atau belum, ini bisa ditekankan lagi Mak, biar ini bisa mudah ya, mundur lagi sedikit, biar kasih jarak. Oke, kasih jarak sedikit ya, oke, aman. Nah, ini Bu kasih tugas, kita buat 3 kelompok ya. Ini kelompok kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nah, aturannya kalian mengerjakan tugas ini. Mengerjakan tugas ini. Nah, kalian isi lembar kerja yang ada di ini. Kolom di buku kalian ya, buku kertas lembar ya. Oke, di kertas lembar kamu kalian isi di sini juga tidak panjang ya jawabannya ya, di situ. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kalian diskusikan dulu sebelum kalian mengerjakan lembar LKPD ini. Coba kalian diskusikan dulu tentang ini tadi, tentang video yang kita tonton. Satu orang aja siapa yang bisa, satu kelompok aja yang bisa mendiskusikan. Setelah itu baru kita mengerjakan lembar LKPD. Lembarnya kalian baca untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar tugas kalian. Apa? Ya, nggak apa-apa jika jawabannya tidak panjang. Tapi jika jawabannya panjang, terlalu lebar, lebih baik dimasukkan di sini ya. Oke, selamat mengerjakan.
Fungsi tari. Fungsi tari sebagai sarana ritual atau upacara religi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pertunjukan, sebagai sajian wisata. Ciri-ciri tradisi yaitu A. Gerakan dominan tidak berpola secara jelas dan kemudian yaitu gerak-gerak alam seperti gerak binatang, tumbuhan, dan lain-lain. D. Bersifat masjid atau mistis dan religius. C. Gerak tata rias, busana, dan iringan tari bersifat sederhana. D. Memiliki aturan khusus baik untuk penari, struktur, pertunjukan, tempat pertunjukan, ataupun waktu pelaksanaan. Macam-macam tari yaitu tari jamu, tari saman, tari goles, tari jebol, dan tari-tari lainnya. Ada yang mau menanggapi persentase dari kelompok 2? Ada yang bertanya? Ayo. Tentang apa yang mereka presentasikan tadi? Gak ada yang bertanya berarti udah paham semua? Paham berarti apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Oke, silahkan beri aplaus untuk kelompok 2. Tari tradisi. Tari tradisi adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang diturunkan atau dibagikan secara terus-menerus dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya daerah yang bersangkutan. Identifikasi tari tradisi. Tari tradisi di Indonesia dapat diidentifikasi yaitu tari tradisi berlatar Islam, tari tradisi berpengaruh Katolik dan Kristen. Oke, untuk kelompok 2 ada yang bertanya? Oke. Bagaimana cara menjaga agar tari tradisi tetap aktif dilaksanakan dan tidak hilang? Sebaiknya kita mengembangkan dan terus mengajarkan generasi yang akan datang agar tidak terlupakan. Oke, menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menjaga agar tari tradisi tetap aktif dilaksanakan? Oke, bagaimana menjaga agar tari tradisi aktif dan dilaksanakan? Berarti kita sebagai pelajar itu apa? Menjaga ya kan? Menjaga, terus apa lagi? Melestarikannya, mengembangkannya, terus berlatih. Jadi suatu budaya itu tetap bertahan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Tari tradisi adalah tari yang lahir dengan seiring kehadiran manusia di dunia ini dan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Fungsi tari tradisi sebagai sarana ritual atau upacara. Silakan bertanya.
pekerjaan tugas kelompok tadi. Tadi ada beberapa kelompok yang bertanya, Ibu apresiasi, terima kasih, sangat bagus karena di dalam pembelajaran hari ini sudah aktif, ada yang menanggapi, juga bagus. Nah, untuk itu kita akan kedepannya itu harus lebih baik lagi agar pembelajaran kita yang minggu lalu, yang hari ini tentang fungsi tari tradisi Indonesia atau tari tradisional itu tidak terlupakan. Nah, apalagi tari tradisional, berarti tari budaya adat istiadat kita setempat itu tidak boleh terlupakan. Nah, agar untuk tari budaya Semang ini ya bagus, tapi agak ada yang break. Tariasnya juga menggunakan tarias yang ada tari kepala, ada tari di pinggang ya. Terus lagi ada dari budaya Betawi ya. Secara lebih khusus, tari sebagai sarana ritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Jelaskan, ini gerakan tari ya, ini ciri tari, gerakan dominan tidak berulang secara jelas, yang meniru gerakan alam seperti gerakan binatang, tumbuhan dan lain-lain. Oke. Dan ada lagi tari bersifat sederhana memiliki aturan khusus baik untuk penari, sudut, tunjukkan. kata dominan tidak berpola secara jelas dan umumnya meniru gerak-gerak alam seperti gerak binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Ciri yang kedua bersifat magis atau mistis. Jadi kita evaluasi hari ini sekian untuk pelajaran kita dan Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian mengembangkan bakat kalian dan itu sebelum kita pulang sebaiknya kita menutup pelajaran dengan mengucap syukur. Alhamdulillah, terima kasih, pelajaran hari ini telah selesai. Kalian boleh pulang ke sebelum pulang kebiasaan kita itu apa? Membaca doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa selain Leo atau Rido atau Fikri? Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai.